Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bapak Ahmad Hambali SPD di pembelajaran matematika kelas 11. Untuk video kali ini Bapak akan menjelaskan bab 1, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Nanti kita akan membahas apa sih itu persamaan kuadrat dan apa tuh fungsi dari kuadrat dan bagaimana cara penyelesaian dari persamaan kuadrat. Sebelum kita mulai ke materi inti, Bapak harapkan untuk memberikan like dan subscribe pada video Bapak ini agar Bapak lebih semangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran. Sebelum ke materi, Bapak perkenalkan diri dulu. Nama Bapak Ahmad Hambali SPD. Bapak lahir di Bekasi 28 Maret 1991. Bapak sudah memiliki seorang putri berusia 15 bulan. Kemudian alamat Bapak di Kampung Pengarengan, RT 013 RW 006, Desa Sukadaya, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi. Pendidikan Bapak terakhir S1 Pendidikan Matematika. Ini sepintas tentang biodata Bapak ya, agar lebih mengenal lagi. Baik, langsung saja kita ke materi, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Yang pertama, kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Kemudian kita akan mempelajari nilai diskriminan, rumus jumlah, hasil kali akar-akar, serta menyusun persamaan kuadrat baru. Lalu yang ketiga itu fungsi kuadrat. Yang pertama, persamaan kuadrat. Pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Bentuk umum persamaan kuadrat dalam variabel x adalah ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, ini hanya memiliki satu variabel dan variabel yang tertinggi pangkatnya adalah 2 dan koefisien x pangkat 2 nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi a nya ini nggak boleh 0 ya. Dengan a, b, dan c bilangan nyata atau real dan a nya tuh ya nggak boleh sama dengan 0 atau tidak boleh sama dengan 0. Perhatikan contoh berikut. X pangkat 2 dikurang 10x ditambah 20 sama dengan 0 merupakan persamaan kuadrat. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Pak, di sini x pangkat 2-nya nggak ada koefisiennya, nggak ada angkanya. Nah, di sini ada 1 namun tidak dituliskan ya. Kalau 1 tidak dituliskan ya. Nah, x pangkat 2 dikurang 10x ditambah 20. Variabelnya hanya 1, kemudian pangkat tertingginya 2. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat. Kemudian x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 dikurang 2x ditambah 5 sama dengan 0 bukan merupakan persamaan kuadrat. Nah, ini bukan persamaan kuadrat ya. Kenapa? Karena di sini ada variabel y dan x, ada 2 variabelnya. Kalau persamaan kuadrat hanya satu saja variabelnya. Kalau x aja, kalau y saja. Seperti itu ya. Untuk meneliti apakah ini persamaan kuadrat atau bukan. Penyelesaian persamaan kuadrat. Penyelesaian persamaan kuadrat ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah nilai-nilai x yang membuat pernyataan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0 bernilai benar. Perhatikan persamaan kuadrat 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2 sama dengan 0. Sini ada kolom nilai x, kemudian ada hasil substitusi 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2 sama dengan 0 dan ada kolom keterangan. Oke, kita ambil nilai x-nya yaitu negatif 2, 0 dan setengah. Oke. Nilai x negatif 2 kita masukkan ke persamaannya ya. Maka jadi 2 dikali x nya kita ganti negatif 2 pangkat 2 ditambah 3 dikali negatif 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah,
setelah nilainya kita masukkan, kita substitusikan, lalu kita operasikan. Negatif 2 pangkat 2 hasilnya 4. Kemudian 3 dikali negatif 2 hasilnya negatif 6. Maka 2 dikali 4 dikurang 6 dikurang 2 sama dengan 0. 2 dikali 4 sama dengan 8. Negatif 6 dikurang 2 negatif 8. Negatif 8 dikurang negatif 8. 8 dikurang negatif 8 sama dengan 0. Maka hasilnya sama-sama 0 ya. Sebelah kiri 0, sebelah kanan 0. Nah, maka pernyataan ini bernilai benar ya. Maka X-nya negatif 2. X sama dengan 0. Kita masukkan X-nya pangkat 0 ya. X-nya 0 ya. 0 pangkat 2. Kemudian ditambah 3 dikali 0 dikurang 2 sama dengan 0. 2 dikali 0 pangkat 2 0 ya. 0 kali 2 0. 3 kali 0 0 negatif 2. 0 tambah 0 0. Kemudian sisanya negatif 2. Negatif 2 sama dengan 0. Nah, ini pernyataan bernilai salah karena di ruas kanan 0, ruas kiri negatif 2. Seharusnya sama-sama 0 ya. Kalau sama-sama 0 berarti kalau sama-sama 0 berarti pernyataan bernilai benar. Kali ini salah ya, karena hasilnya negatif 2. Kemudian masukkan X sama dengan setengah. 2 dikali setengah pangkat 2 ditambah 3 dikali setengah dikurang 2 sama dengan 0. Maka kita dapat setengah pangkat 2 yaitu 1/4. 2 dikali 1/4 ditambah 3/2 dikurang 2 sama dengan 0. 2 dikali 1/4 hasilnya 1/2. Kemudian 3/2 dikurang 2 hasilnya 1/2. 1/2 dikurang 1/2 hasilnya kosong. Maka X bernilai setengah itu maka benar ya. Pernyataannya adalah bernilai benar karena ruas kiri 0, ruas kanan 0. Seperti itu ya. Kita lanjut. Menentukan persamaan kuadrat. Menentukan persamaan kuadrat terdapat 3 cara. Yang pertama itu dengan menggunakan memfaktorkan. Kemudian melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga rumus ABC ya. Ada 3 cara untuk menentukan persamaan kuadrat. Baik, yang pertama yaitu memfaktorkan. Langkah-langkah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Yang pertama adalah ubah persamaan kuadrat ke bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kemudian faktorkan persamaan tersebut. Selesaikan hasil pemfaktoran menggunakan sifat faktor 0. Contoh menentukan akar persamaan kuadrat. X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0. Oke, jawab. X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini sudah dalam bentuk umumnya ya. Dalam bentuk umumnya AX pangkat 2 ditambah BX dikurang 4 sama dengan 0. Diakhiri dengan 0. Oke, kita cari akarnya ya. Akar-akarnya berapa sih ya? Oke, baik, karena sudah bentuknya baku ya, sama seperti ini ya. X pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0 ya. Nah, ini menentukan akar yang sudah kita pelajari di kelas 8 ya. Sudah pernah kita mempelajari tentang membuat akar dari sebuah persamaan kuadrat. Mungkin ada yang lupa, Bapak jelaskan kembali ya. Ini rumusnya X plus minus P dan X plus minus Q sama dengan 0. Jadi kita tinggal mencari nilai P dan nilai Q-nya. Jika P ditambah Q bernilai B, ini ya, bernilai 3, dan P dikali Q bernilai C. Angka berapa? Jika ditambahkan hasilnya 3, jika dikali hasilnya negatif 4. Berarti 4 dan negatif 1. 4 ditambah negatif 1 hasilnya 3. Dan 4 dikali negatif 1 hasilnya negatif 4. Berarti P-nya adalah 4 dan Q-nya adalah negatif 1. Seperti ini ya. Maka kita dapatkan akarnya X plus 4 dengan X negatif 1.
Setelah itu kita cari nilai X-nya. 4 pindah ruas menjadi negatif 4, maka X sama dengan negatif 4. X dikurang 1 sama dengan 0, negatif 1 kita pindah ruaskan menjadi plus 1. Jadi akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0 adalah negatif 4 dan 1. Negatif 4 atau 1 ya. Baik, kita lanjut yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Bagaimana sih cara-cara langkah-langkahnya? Langkah-langkah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Yang pertama yaitu ubah dulu ke bentuk umumnya. Kemudian jadikan koefisien X pangkat 2 ini bernilai 1. Koefisiennya 1 ya. Dengan mengalihkan 1 per A. Lalu yang ketiga, pindahkan konstanta persamaan kuadrat ke ruas kanan. Nah, C-nya ini kita pindahkan nanti. Kemudian yang keempat, tambahkan kedua ruas persamaan kuadrat dengan kuadrat setengah koefisien X-nya, yaitu B per 2A pangkat 2. Lakukan manipulasi aljabar sehingga diperoleh persamaan bentuk kuadrat sempurna. Tentukan penyelesaian persamaan bentuk kuadrat tersebut. Baik, contoh. Tentukan penyelesaian dari 2X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 2 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, jawab. 2X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian 2-nya ini kita hilangkan dengan cara mengalihkan setengah ya. Ruas kiri dikali setengah, ruas kanan dikali setengah ya. Kalau di sininya nanti 3 berarti 1/3. Kalau di sininya 4 berarti 1/4. Kalau di sininya 2 berarti setengah ya. Setengah dikali 2X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 2 sama dengan 0 dikali setengah. Nah, ruas kanan pun dikali setengah ya. Masing-masing dikali setengah. Setengah dikali 2X pangkat 2 maka hasilnya X pangkat 2. Setengah dikali 3X maka hasilnya 3/2. Setengah dikali negatif 2 maka hasilnya negatif 1 sama dengan 0 kali setengah maka hasilnya setengah. X pangkat 2 ditambah 3/2X dikurang 1 sama dengan 0. Negatif satunya kita pindah ruaskan menjadi positif ya. Setelah negatif 1 konstantanya kita pindahkan, maka kita cari penjumlahan dari koefisien X ya. 3/2. Setengah dari 3/2 yaitu 3/4. Tinggal kita kalikan aja nih penyebutnya dengan 2. Kalau sini 2 maka kita kalikan 2. Maka 4 ya. 2 kali 2 4. Maka 3/4. Nah, ini dia. Kita jumlahkan 3/4 pangkat 2. Setengah dari koefisien X kemudian dipangkatkan, maka 3/4 pangkat 2 ditambah 3/2X sama ini juga ya, 3/4 pangkat 2. Kemudian kita ambil yang pangkatnya, X pangkat 2 sama 3/4 pangkat 2, maka dapat X 3/4 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 hasilnya 9, 4 pangkat 2 hasilnya 16. 1 ditambah 9/16. Kita dapat 9/16 ditambah 1 hasilnya 25/16. Pangkat 2 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi akar ya. Akar kuadrat. Plus minus ya. Kita kasih plus minus, nanti hasilnya adalah positif dan negatif. Kita pindahkan ke sini. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Akar dari 25 adalah 5, akar dari 16 adalah 4. Jadi 5/4. Setelah dapat X ditambah 3/4 sama dengan plus minus 5/4. Nah, konstanta di sini 3/4 ini kita pindah ruaskan juga ke sebelah kanan menjadi pengurangan ya. X sama dengan plus minus 5/4 dikurang 3/4 menjadi pengurangan ya. Nah, kita bagi 2, X1 positif dan X2
negatif ya, positif dan negatif. Maka didapat 5/4 dikurang 3/4 adalah 2/4. 2/4 disederhanakan menjadi 1/2. Maka X1 nya adalah 1/2. Kemudian X2 nya negatif 5/4 dikurang 3/4. 5 dikurang 3 hasilnya 8/4. Negatif 8/4 sama dengan negatif 2. Dijumlah ya, negatif 8 dikurang 3. Maka negatifnya berjumlah 8/4. Negatif 8/4 hasilnya negatif 2. Jadi akar dari 2x ditambah 3x dikurang 2 sama dengan 0 adalah setengah dan negatif 2. Nah, ini adalah cara melengkapkan kuadrat sempurnanya. Selanjutnya dengan menggunakan rumus ABC ya. X12 sama dengan negatif B ditambah plus minus akar dari B pangkat 2 dikurang 4 kali A dikali C dibagi 2A. Ini rumus ABC nya ya. Contoh, tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2 sama dengan 0. Jawab, persamaan kuadrat 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2 sama dengan 0. Ini kita ketahui nilai A nya adalah 2, nilai B nya itu 3, dan nilai C nya itu negatif 2. A nya 2, B nya 3, dan C nya negatif 2. Ini nilai A, nilai B, dan ini nilai C. Maka kita masukkan ke dalam rumus. B nya itu adalah 3, berarti negatif 3 plus minus 3 pangkat 2 dikurang 4 dikali A nya itu 2 dikali C nya negatif 2 dibagi 2A. 2 dikali A nya adalah 2, berarti 2 dikali 2. Maka negatif 3 plus minus 3 pangkat 2 hasilnya 9, negatif 4 dikali 2 negatif 8 dikali negatif 2, berarti negatif kali negatif menjadi positif. Positif 16. 2 dikali 2 sama dengan 4. Setelah ini 9 ditambah 16, maka hasilnya adalah akar 25. Berarti X sama dengan negatif 3 plus minus akar 25 dibagi 4. X sama dengan akar 25 adalah 5. Negatif 3 plus minus 5 dibagi 4. Nah, kita buat ya. X1 nya pakai plus ya, pakai plus. Kemudian X2 nya pakai minus. Berarti negatif 3 ditambah 5/4. Dan negatif 2 nya, X2 nya yaitu negatif 3 dikurang 5/4. Negatif 3 ditambah 5 hasilnya positif 2. 2/4 atau X nya negatif 8/4. Ini masih bisa kita sederhanakan. 2/4 itu 1/2 atau negatif 8/4 menjadi negatif 2. Jadi penyelesaian pakai rumus ABC sama ya, setengah atau negatif 2. Selanjutnya yang keempat, jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat akan bergantung pada nilai B pangkat 2 dikurang 4AC. Nilai dari B pangkat 2 dikurang 4AC disebut diskriminan atau simbolnya D. Jadi diskriminan adalah nilai yang bergantung pada koefisien dan menentukan berbagai nilai akar-akar dari persamaan kuadrat. Itu yang disebut diskriminan. Beberapa jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Jika D lebih besar daripada 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda. Berarti akarnya ada dua yang berbeda. Jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang sama atau yang kembar.
maka dua bilangan yang nyata yang kembar ya, jika D sama dengan 0. Kemudian yang C, jika D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar yang tidak real atau tidak nyata atau disebut imajiner. Ya. Ini adalah jenis-jenis akar persamaan kuadrat dilihat dari nilai diskriminannya. Kita lanjut. Contoh, selidiki jenis akar-akar persamaan kuadrat berikut tanpa mencari akarnya terlebih dahulu. A. X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 25 sama dengan 0. B. X pangkat 2 ditambah X ditambah 3 sama dengan 0. Dan C. X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 35 sama dengan 0. Oke, penyelesaian. Yang pertama, X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 25 sama dengan 0. Oke, diketahui nilai A-nya di sini 1, B-nya yaitu 10 dan C-nya yaitu 25. A, B, dan C. Kita masukkan ke rumus diskriminannya yaitu D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Masukkan nilainya. B-nya yaitu 10 pangkat 2 dikurang 4 dikali A-nya. A-nya 1 dikali C, C-nya 25. Maka kita dapat 10 pangkat 2 hasilnya 100, 4 kali 1 hasilnya 4, 4 dikali 25 hasilnya 100. 100 dikurang 100 sama dengan 0. Jadi D-nya sama dengan 0 nih. Kalau D sama dengan 0 berarti mempunyai dua akar yang sama atau akarnya kembar nih. Kalau X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 25 sama dengan 0. Akar-akarnya yaitu kembar. Kemudian yang B, X pangkat 2 ditambah X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, diketahui nilai A-nya itu 1, kemudian B-nya pun 1 dan C-nya adalah 3. Kita masuki ke rumus diskriminan yaitu D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. B-nya sama dengan 1, masukkan nilainya, A-nya pun 1 dan C-nya adalah 3. 1 pangkat 2 hasilnya 1, 4 dikali 1 4, 4 dikali 3 hasilnya 12. Berarti 1 dikurang 12 hasilnya negatif 11. Jadi nilai diskriminannya adalah kurang dari 0 ya. Karena negatif 11 jadi kurang dari 0 adalah jadi persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah X ditambah 3 sama dengan 0 mempunyai akar tidak real atau imajiner ya. Kalau kurang dari 0 atau negatif berarti akarnya adalah akar tidak real atau akar imajiner, tidak nyata. Kemudian yang C-nya X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 35 sama dengan 0. Diketahui nilai A-nya 1, nilai B-nya 2 dan nilai C-nya negatif 35. Pengurangannya diajak ya, jadi negatif 35. Kita masukkan ke rumus diskriminan. D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 dikali A kali C. Masukkan nilai B-nya adalah 2 pangkat 2 dikurang 4, A-nya itu 1 dikali C-nya negatif 35. 2 pangkat 2 hasilnya 4, 4 dikali 1 4, 4 dikali negatif 35 hasilnya negatif 140. Negatif kali negatif hasilnya positif ya. Berarti positif 4 ditambah 140 hasilnya 144. Jadi nilai diskriminannya adalah lebih dari 0. 144 positif ya. Berarti lebih dari 0 ya. Jadi persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 25 sama dengan 0 mempunyai dua akar real yang berbeda ya, mempunyai dua akar real yang berbeda. Yang kelima yaitu rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan. Lihat,
Akar-akar persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah sebagai berikut. X pertama yaitu bernilai negatif, maka negatif B dikurang B pangkat 2 dikurang 4AC dibagi 2A, atau X pangkat X2 yaitu negatif B plus positif ya, B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Ini adalah rumus ABC tadi ya, plus minusnya ya, rumus ABC. Jika kedua akar tersebut dijumlahkan, maka diperoleh rumus X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Jika dijumlahkan maka hasilnya negatif B per A. Kemudian jika kedua akar tersebut dikalikan, maka diperoleh rumus X1 dikali X2 sama dengan C per A. Positif ya, positif C per A jika ini sebuah perkalian. Kalau penjumlahan negatif B per A. Contoh, jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 1 sama dengan 0. Tentukanlah nilai berikut. A. X1 ditambah X2, B. X1 dikali X2, dan C. X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Penyelesaian dari persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 1 sama dengan 0, diperoleh nilai A-nya itu 1 dan B-nya 4, C-nya bernilai negatif 1. Kita selesaikan yang pertama A yaitu X1 ditambah X2, maka hasilnya adalah negatif B per A. Negatif B-nya berapa? B-nya 4, A-nya 1, berarti negatif 4 per 1. 4 per 1 adalah negatif 4. Lalu yang B, X1 dikali X2 dikali, maka C per A, nilai C-nya negatif 1, nilai A-nya adalah 1. Negatif 1 dibagi 1 hasilnya negatif 1. Kemudian yang C, X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 sama dengan, nah kita buat faktor ya, X1 ditambah X2 akar 2 dikurang 2 dikali X1 dikali X2. Maka X1 ditambah X2 ini ya nilainya, X1 tambah X2 negatif 4, maka negatif 4 pangkat 2. X1 dikali X2, ini X1 dikali X2 negatif 1, maka 2 dikali negatif 1. Negatif 4 pangkat 2 hasilnya 16, negatif 2 dikali negatif 1 hasilnya positif 2. 16 ditambah 2 hasilnya 18. Ini ya. Baik, mungkin sampai sini video Bapak yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak ucapkan terima kasih banyak dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.